Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Fawaz Febriansyah, NIM saya 119803078. Saya dari jurusan Sosiologi kelas B semester 4. Dalam video ini saya akan menjawab 4 soal UAS Sosiologi Budaya yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan salah satu objek cagar budaya yang ada di daerah Anda. Objek cagar budaya yang ada di dekat rumah saya adalah objek cagar budaya Toto Kerot. Dulu arca ini berada di bawah pohon dan di bawah permukaan tanah. Sekarang sudah dipagar dan diberi jalan untuk para wisatawan yang ingin berkunjung. Arca tersebut sekarang bisa dan mudah dilihat dan diamati betapa tingginya nilai seni dan peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Letak dari cagar budaya Toto Kerot ini letaknya di pinggir jalan Raya Litas, Kota Jawa Timur. Lebih tepatnya, arca Toto Kerot ini berlokasi di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sekitar 3-4 km ke arah utara Simpang 5 Gumbul, Kabupaten Kediri. Toto Kerot merupakan penjelmaan putri dari daerah Lodaya atau Lodoyo, Kabupaten Blitar yang nekat pergi ke Kerajaan Jayabaya Kediri karena ingin diperistri oleh Raja Sri Ali Jayabaya. Menurut cerita, sempat terjadi peperangan antara pasukan Kerajaan Jayabaya dan akhirnya sang putri ditemui oleh Raja Sri Ali Jayabaya. Dan apabila keinginan putri tersebut tidak dikabulkan, maka peperangan akan terus dilakukan. Namun tuntunan sang putri tersebut ditolak sehingga terjadi perang tanding di antara keduanya. Setelah terjadi peperangan, ternyata Putri Lodoyo terdesak dan disabdo atau sabda oleh Raja Sri Ali Jayabaya bahwa putri cantik tapi memiliki kelakuan seperti buto atau raksasa, dan seketika putri tersebut berubah menjadi arca perempuan berbentuk raksasa. Diceritakan juga bahwa arca Toto Kerot pernah dipindahkan dari alun-alun kota Kediri dan tidak mau dipindah. Konon pada waktu satu malam arca tersebut pindah lagi ke tempat asalnya di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Kabupaten Kediri hingga saat ini. Jadi sang putri ini itu dikutuk oleh sang raja Jayabaya tadi menjadi patung Toto Kerot ini. Jadi patung Toto Kerot ini merupakan penjelmaan dari sang putri, dan patung ini berusaha dipindahkan dari tempat asalnya ke alun-alun kota Kediri. Namun usahanya pun sia-sia dan menyebabkan sisi sebelah tangan kanannya terlepas, dan patung tersebut dengan sendirinya berpindah ke tempat semulanya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kebudayaan atau kultur. Pertama, saya akan menjawab yang pertama, budaya atau kultur. Kebudayaan atau kultur suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian dan bangunan, dan karya seni. Yang kedua ada peradaban. Peradaban adalah seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik atau bangunan jalan maupun non-fisik seperti nilai-nilai atau tatanan. Masyarakat yang maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik memperjelas dan membedakan dengan kebudayaan. Sebab peradaban dan kebudayaan merupakan hal yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki peradaban sendiri dan ditandai dengan kehidupan yang nyaman. Yang ketiga, hinterland. Hinterland yang
Yang dimaksud daerah hinterland adalah daerah-daerah yang terletak di sekitar atau di belakang hinterland memiliki fungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Dan yang terakhir ada cultural determinants. Cultural determinants yaitu hubungan yang erat antara manusia atau masyarakat dan kebudayaan. Lebih jauh telah diungkapkan oleh Melvin J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski yang mengungkapkan bahwa cultural determinants berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Hakikatnya, kebudayaan itu adalah hal yang dipelajari oleh bagian yang diwariskan secara genetis. Contohnya, seperti kita berkomunikasi secara lisan maupun tidak lisan maupun tulis dengan orang-orang yang berbeda budaya dan kemudian kita menyesuaikan segala perbedaannya tersebut. Jadi intinya lebih ke toleransi. Kemudian soal nomor 3, sebutkan 7 unsur kebudayaan universal. Jadi kebudayaan universal ini unsurnya ada 7 ya. Yang pertama itu ada sistem bahasa. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Yang kedua itu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan ini bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Yang ketiga ada sistem organisasi sosial. Unsur kebudayaan yang ketiga ini adalah organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan. Organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Kemudian ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup atau teknologi ini manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Kemudian ada sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Unsur kebudayaan universal yang kelima ini adalah ekonomi atau mata pencarian. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang keenam itu ada religi. Unsur kebudayaan universal yang keenam ini adalah kajian antropolog dalam memahami unsur religi. Sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Muslim beribadah emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Dan terakhir ada kesenian. Unsur kebudayaan yang terakhir ini, perhatian antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, dan seni lukis, dan seni rias. Kemudian unsur-unsur kebudayaan nasional. Menurut saya, unsur-unsur kebudayaan nasional ini sebenarnya sama dengan atau tidak jauh berbeda dengan kebudayaan universal yang sudah saya jelaskan tadi. Namun yang membedakan adalah di setiap negara atau daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya seperti Indonesia, kebudayaan nasional di Indonesia adalah kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu semua nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa berada di dalam masyarakat, dan hal tersebut murni dari Indonesia itu sendiri. Kebudayaan nasional pada intinya adalah gabungan antara berbagai macam budaya di daerah suatu negara tertentu, misalnya seperti Indonesia.
Kemudian saya akan menjawab soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Terdapat 2 poin. Jelaskan 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Pertama, Clifford Geertz itu membuat mohon maaf saya lupa. Yang pertama, pokoknya ada 3. Yang pertama itu ada abangan. Abangan diasumsikan sebagai bentuk religiusitas masyarakat desa, kental dengan corak mistis Jawa berserta klinik di dalamnya, dikategorikan sebagai Islam yang mengamalkan Islam secara sinkretik. Kemudian ada santri. Santri diasumsikan sebagai bentuk keberagaman kaum pedagang atau pasar, mengamalkan Islam dengan tidak menonjolkan nuansa sinkretisme. Kemudian yang terakhir ada variansi priai. Variansi priai ini menekankan aspek-aspek Hindu dan disosialisasikan dengan unsur birokrasi. Kemudian saya akan menjawab poin yang terakhir, yaitu poin B. Bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz berjudul The Religion of Java? Jadi, terjadi kekacauan dalam penggolongan abangan, santri, dan priai ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu kelemahan dari tulisan Geertz ini adalah terdapatnya ketidakparlelan dalam susunan kategorisasi. Di satu sisi terdapat strata ekonomi untuk menggambarkan priai, sementara di sisi lain terdapat kategori religi ketika dia menggambarkan santri dan abangan, Hal ini berarti guys telah mengacaukan 2 pembagian yang termasuk susunan yang berlainan, serta mencampur adukan pembagian horizontal dan vertikal dalam masyarakat Jawa, karena pada kenyataannya terdapat priai atau abangan atau priai yang santri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam menjawab atau salah-salah dalam kata, ataupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.